Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, yang laki-laki, yang perempuan, yang cakep-cakep, yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kita di dalam acara Maulid ini untuk bisa mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenal, lalu kita tahu tugasnya baginda Nabi, sayangnya baginda Nabi kepada kita di dunia sampai dengan masuk ke alam surga, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita mendengar nama Nabi Muhammad, bakalan senang hati kita, bakalan terasa manis, bakalan terasa nyaman, enak, rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah kakeknya, Abu Talib, Khadijah istri Safiyah, putri tercinta semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh Ada yang sudah apa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan udah apa? Udah apa? Nanti sini. Ibu Kepsik tadi ngasih hadiah, masa Pak Ustadz nggak ngasih hadiah? Oke, udah apa? Alhamdulillah. Ada lagi yang hafal? Kurang berapa? Sini nggak apa-apa. Tunggu. Iya, nggak apa-apa. Pak berdua timnya nih. Nggak apa. istri Sofia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Masya Allah. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku,
memperkenalkan kepada umat tentang diri Nabi Muhammad SAW, berarti itu orang cinta kepada aku, kata Nabi. Waman mahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang menyelenggarakan peringatan Maulid karena syukurnya kepada Allah, karena cintanya, kerinduannya, pengagungannya kepada Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Orang-orang tersebut nanti bersama aku, kata Rasulullah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah lagi berbicara sama Umar bin Khattab. Kenal Umar bin Khattab? Kenal ya? Orang mana? Orang Saudi Arabia. Rasulullah bertanya, wahai Sayyidina Umar, siapa golongan yang terbaik? Kata Sayyidina Umar, para malaikat ya Rasulullah. Karena malaikat itu la yasunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat. Kata Rasulullah, itu hak mereka para malaikat mempunyai kemuliaan. Siapa dia selain para malaikat? Para nabi ya Rasulullah. Itu hak mereka dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah, ada yang afdal, yang utama, yang istimewa, yang hebat. Kata Rasulullah, afdalul khalqi imanan fi aslabil rijali yu'minuna bi wa lam yarun. Ada umat, ada golongan yang istimewa di sisi Rasulullah adalah anak keturunan yang ayah bundanya orang Islam. Dia beriman kepadaku, kata Nabi, meskipun mereka belum melihat diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini ayah bunda kita Islam, kita juga Islam menjalankan syariatul Quran dan Nabi. Sudah tentu kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin, kita ikuti, kita taati Allah dan Rasulnya. Sudah tidak perlu lagi bersyahadat di depan siapapun. Ya, anak-anakku, nanti kalau ngaji disuruh syahadat lagi, kalau belum syahadat sama dia belum dianggap Islam, itu tidak benar. Karena baginda Nabi bilang, afdalul khalqi imanan fi aslabir rijali yu'minuna bi wa lam yarawni. Paling istimewa, paling hebat, paling afdal, keturunan dari ayah bundanya Islam. Dia beriman kepadaku meskipun mereka belum melihat diriku. Baginda Nabi Muhammad SAW tadi ibu kepala sekolah udah kasih bocoran. Kalau dalam kalender Hijriah, baginda Nabi lahir hari Senin. Tulis, lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Bukan tahun yang lain. Karena setelah kejadian pasukan gajah yang begitu banyak, yang begitu kokoh, yang begitu hebat menyerang, ingin meruntuhkan Ka'bah, lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat itu Ka'bah yang nyelamatin Rabbah dan baik, Tuhannya yang punya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah Al-Mukarramah. Setelah beberapa tahun kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Kalau tahun Hijriahnya adalah 53 tahun sebelum Hijrah. 53 tahun sebelum Hijrah. Jadi baginda Nabi lahirnya hari Senin di Mekah, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahun gajah atau 53 tahun sebelum Hijrah.
wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah harinya Senin, sama tuh nama lahirnya. Wafatnya baginda Nabi hari Senin, tanggalnya pun 12, bulannya pun Rabiul Awal, tahunnya 11 Hijriah, tahunnya 11 Hijriah. Tulis. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, min hudayatul falam tarad wa waqa'at mubadatun abadan fi jismihil hasani. Nabi itu penampilannya bagus, rapi, harum, tidak ada lalat yang hinggap atau terlewat di depan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum mandi 3 hari, laler pada nyambut kita enggak? Pada nempel di badan kita. Kenapa? Karena aromanya aroma terapi, aroma bawang putih, aroma bawang merah, sehingga di kepala pada hingga pada datang pada nempel, pada nemplok ke orang pemilik kita. Tapi baginda Nabi penampilannya rapi, bersih, harum wanginya. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad ta'asat wa la yura minhu fi syamsil fatani. Nabi meskipun ngantuk, meskipun tidur, hatinya tetap hidup, berpikir mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini temanya ketauladanan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan meraih prestasi. Anak-anakku sekalian, siapa yang mau ranking 1 harus ikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma'yati yaumun ma yazdadu fihi ilman yuqarribu ila Allah fala burida fi tulu'i syams dzalika al-yawm." Kata Nabi, setiap hari harus nambah ilmu yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hari itu dia tidak belajar, kalau di hari itu dia tidak mendapatkan ilmu, maka tidak barokah, maka hari itu tidak barokah. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar, kita bakalan pintar, tahu mana yang menguntungkan, tahu mana yang membahayakan. Akal kita nih, intelektual kita, pikiran kita harus diisi dengan ilmu. Nanti otak kita, pikiran kita ini menyuruh hati kita untuk melaksanakan hal-hal yang menguntungkan, menyelamatkan di dunia wal akhirah. Lalu hati kita menyuruh anggota badan lainnya untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau otak kita, intelektual kita, pikiran kita diisi dengan ilmu, pelajaran dari Pak Guru, dari Ibu Guru, maka kita akan cerdas, akan pintar. Yang memerintahkan hati kita, yang mengarahkan hati kita supaya ini hati menggerakkan anggota badan supaya melaksanakan, menjalankan hal-hal yang diridhoi oleh Allah yang banyak manfaatnya. Gitu. Jadi kalau kita belajar atau kita belajar, kita bakalan diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajaran baginda Nabi yang perlu setiap saat kita amalkan sehingga
prestasi kita juara sah. Ini ibu-ibu, bapak guru, ibu guru, kalau semuanya juara satu mungkin ya. Meskipun tidak juara satu, tapi kita tetap berprestasi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya bagus, akhlaknya juga mulia. Kata baginda Nabi, hadis qudsi yang disampaikan, man asbaha murduan duri wa musqitan biwarudai kana anhu sakit. Siapa orang yang di pagi harinya tidak berbakti, tidak menyenangkan orang tuanya, Allah benci kepada anak tersebut. Waman asbaha musqitan liwamurduan biwarudai kan anhu radin. Siapa orang yang di pagi harinya bisa mengembirakan kedua orang tuanya dan gurunya, dia perintahnya dilaksanakan, dia bantu kedua orang tuanya dan gurunya, dia taati untuk dia belajar, karena anhuratin, Allah bakalan senang, Allah bakalan ridho, Allah bakalan menolong kita. Urusan kita ditolong oleh Allah Subhanahu. Senang nggak kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada cerita. Mau cerita nggak? Saya dulu sanawiyah SMP-nya di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Waktu sanawiyah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada satu orang ranking 1 terus. Kelas 1 2 semester ranking 1, kelas 2 sanawiyah 2 semester ranking 1, kelas 3 2 semester ranking 1. Saya tanya tipsnya, caranya, metodenya bagaimana bisa meraih ranking 1 terus, cara belajarnya bagaimana. Lalu teman saya bilang, dia bocorin rahasianya. Dia bilang apa? Saya kepengen bikin senang kedua orang tua saya. Saya pengen bikin girang kedua orang tua saya dengan saya berprestasi. Jadi kalau kita mau berprestasi, niatnya, motivasinya menggirangkan kedua orang tua kita, menggirangkan guru-guru kita, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka di rumah bantu orang tua, disuruh ke warung mau, menolong orang tua, disuruh menolong, guru-guru, bapak guru suruh belajar, siap. Gitu kayak guru mau di bapak dua, siap kan? Gitu. Menghilangkan kedua orang tua sebelum waktu subuh kita sudah bangun, salat tahajud, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada liman ibta'a mahabbati jangan lain nama anni, berbohong orang yang mengaku cinta kepada aku dan iman kepada aku, kata Allah, berlalu malam dia tidak bangun tahajud. Alaysa al-habib yuhibbul khalwah maha habibih. Bukankah seorang yang mencintai sesuatu akan berharap, akan merindukan berdua-duaan hamba kepada Allah di malam hari. Jadi kalau kita beriman, cinta kepada Allah, mau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun tahajud, pasti kedua orang tua kita, guru-guru kita senang, dan itu kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Ada namanya mantan presiden
B.J. Habibie, Bapak Insinyur B.J. Habibie bisa buat pesawat Boeing yang ngangkut banyak orang buat pergi haji, buat keluar negeri. Pesawat waktu beliau sekolah di Jerman, dia mau ranking 1, cuman sulit ada orang Yahudi 2 orang. Akhirnya ditanya, bagaimana caranya belajar Anda supaya mendapat ranking 1? Akhirnya dipesan karena semangatnya Bapak B.J. Habibie, ini Yahudi bilang, aku bangun malam sebelum waktu subuh, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena orang yang bangun malam sebelum subuh dia melaksanakan tahajud, dia mulai ataupun belajar, maqaman mahmuda, ditolong oleh Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, adik-adikku sekalian, ini maulid peringatan yang luar biasa. Harapan saya pribadi, mudah-mudahan kita hadir di majelis yang mulia seperti ini, ditambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad Rasulullah kepada manusia, apabila engkau wahai manusia ingin dicintai oleh Allah, maka harus mengikuti, mengenal Nabi, mencintai Nabi, mentaati Nabi, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbukumullah ya Rabbi bil masabat Bagian maqasidana wa ghfir lana ya si'al karami. Ayo bareng-bareng. Ya Rabbi bil masabat Bagian maqasidana wa ghfir lana ya Karami Muhammadun Sayyidun Kaunaini Al-Taqalain Niyal Fariqanin Ardina Minadani Warab Ini Mustafa Balik Maqasidana Wasallam, tidak lain yang kita harapkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, jinna li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah, jinna li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Kita panggil Rasulullah merespon. Ada 70.000 malaikat panggil berselawat kepada baginda Nabi. 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari bergantian mereka berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah pemilik jagat raya, pencipta alam semesta,
penguasa alam semesta, yang kita bakalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berselawat kepada baginda Nabi, para malaikat berselawat kepada baginda Nabi. Allah perintah kita, Allah menyuruh kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan, barang siapa yang mau berselawat, yang mau kenal, yang mau menjalankan tuntunan Nabi, maka Allah akan naikkan derajatnya di sisi Allah dan di sisi para makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.